Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semua, para penonton setia dari channel YouTube Stasiun Hantu. Pada malam hari ini kita akan menceritakan dan membahas terkait hal ataupun salah satu kegiatan kita di malam sebelumnya terkait dengan paranormal experience atau paranormal activity ya. Yang dimana Yosi melakukan mediumisasi atau menarik energi-energi ataupun makhluk-makhluk gaib ke dalam badan dia untuk bercerita tentang hal-hal terkait mungkin sejarah ataupun cerita-cerita di masa lampau terkait orang-orang yang hidup di zaman itu. Namun ada salah satu kendala yang tim alami, yakni pada video yang kita buat pertama kali, kan kita memiliki 3 video ataupun kita merekam 3 kali. Jadi video pertama itu entah kenapa pas saat pengeditan videonya tuh hilang begitu saja. Entah itu dia hilang di file laptop dan hilang di file memory card dari kamera itu sendiri. Atau digondol setan kali. Kalau hilangnya kalau saya pribadi saya kurang tahu hilangnya karena apa. Karena di video pertama itu emang ada salah satu sosok astral yang dimana dia menjadi salah satu kalau saya bilang dia yang menjagalah salah satu daerah tertentu. Tapi memang sosoknya udah lampau, udah lama dan dia udah hidup lama dan dia punya ritual-ritual tertentu dalam menjalani hidupnya tersebut. Salah satunya mungkin menumbal ataupun bersekutu dengan setan gitu. Jadi dia banyak menumbal anak bayi dan segala macam. Dan mungkin Yosi akan menceritakan tentang apa yang dirasakan di video pertama itu. Tapi kami mohon maaf karena tidak dapat menampilkan videonya. Mungkin Yosi bisa dijelaskan kepada teman-teman di rumah seperti apa perasaannya waktu itu, seperti apa bentuk dari makhluk tersebut dan apa yang dilakukan dia di masa lalu gitu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sobat hantu sekalian. Ya, sekali lagi ya, mohon maaf, beribu-ribu maaf karena kita tidak bisa menampilkan video pertama. Tetapi ada penggalan-penggalan video yang kita ambil dari frame sebelah kanan, itu dapat. Sedangkan frame yang utama yang kita pakai itu memang hilang, sepenuhnya hilang. Oh, jadi yang kita tampilkan nanti yang frame yang dari kamera ibaratnya kamera handphone lah ya, yang kamera direkam secara tidak sengaja sama teman-teman yang lain ya. Iya, sama teman-teman yang benar. Jadi sosok yang pertama itu karena ini ya Mas ya, daripada dipanggil lagi atau gimana? Nggak usah, kita ceritakan aja. Kita cerita aja. Jadi itu tuh sosok yang udah lama. Dia bukan suatu yang orang yang berwibawa. Dia masyarakat biasa tentunya. Cuman dia mengalami suatu kejadian yang dimana dia melihat satu keluarganya dia tewas. Nah, jadi selama pencarian itu dia timbul lah balas dendam, namanya satu keluarga ya kan. Kita nggak bisa mungkiri kalau orang itu nggak punya hasrat untuk membalas dendam. Nah, di saat itu si sosok ini, aku sebut aja A ya, yang memang namanya itu bukan nama ya, tanda kutip lah sebutannya, dia itu huruf awalannya A karena sangat resisten sekali kalau disebut, kadang keras banget karena emang dia tua.
Dia itu penganut yang namanya itu mungkin pemuja ya, aku bilang ya pemuja lah, pemuja. Dipinit. Pinit apa pinit? Ini di adat Jawa. Oh, adat Jawa. Kalau lu mau nikah, yang cewek dipinit. Jadi dia melakukan suatu pemujaan tuh yang di mana dia harus meminum darah. Meminum darah itu bukan darah yang habis digorok gitu, tumbal dia terus langsung diminum, itu bukan seperti itu, bukan. Tetapi setelah si korban ini dia bunuh, itu darahnya dia itu dipersembahkan dulu baru dia minum. Jadi dipersembahkan ke yang lebih tua daripada dia lah ya, atau setan yang lebih tua ya. Mungkin bisa jadi. Nah, karena ada sosok yang juga ditakutin sama dia yang dia sembah itu juga. Nah, tapi dia ini kan negatif ya Mas ya. Ada lagi yang sosok positifnya ini. Istilahnya menjaga keseimbangan lah. Iya. Nah, Yin dan Yang ya. kalau itu kan dari negara sono. Yang lagi satu ini nenek-nenek, nyai. Dia itu menjaga keseimbangan lah. Cuman ya namanya daerah pasti ada lah yang jaga sendiri-sendiri. Karena semua tempat sejatinya ya kita hidupkan enggak kita doang yang hidup di tempat ini. Iya, jadi si kawan ini entah berapa jumlahnya, mungkin kisaran di atas 15-20-an paling lah. Nggak bisa nebak pasti juga, cuma kalau dilihat dari ininya ya banyak lah, lebih dari Masukan dia. bukan tumbuh-tumbuhnya itu banyak lah. Banyak ya. Jadi sembari dia itu nggak berwujud sih, tidak bisa disebutkan dalam satu wujud, tapi banyak wujud. Berarti Yang banyak. dimana iya mungkin kasarnya gini, ketika kita sebagai manusia biasa itu takut akan sesuatu, ketakutan yang ada di pikiran kita itu terrealisasikan sama dia gitu loh. Jadi perwujudan dia tergantung apa yang kita pikirkan gitu. Kalau aslinya aku bilang bukan asli ya, mungkin awal aku bilang awalnya dia Awal itu penampakan dia gitu. awal penampakan dia tuh matanya masuk gimana ya? Ini kan mata begini ya Mas ya. Itu tuh kayak ininya sampingnya itu masuk gitu loh, kayak masuk ke dalam gitu loh. Nah kalau rambutnya tuh gondrong, panjang, nggak sampai pinggang ya, cuma sampai sini nih, ketiak sini. Itu sosoknya. Nah dia itu tangannya 4, cuman 2 tangan ini kecil Mas. 2 tangannya kecil. 2 tangannya kecil kayak semacam apa ya, mungkin balita kali ya. Balita lah. Apa karena dia banyak menumbalkan balita juga? Wah kalau itu kurang tahu ya, karena kalau dilihat terkadang dia tuh di kaki atau di mana tuh kayak ada muka-muka wajah gitu, cuman kan nggak bisa dipastikan juga. Sama dia selalu membawa yang namanya tuh rantai. Nah kalau saya nggak berani ngelihat untuk yang ke belakang lagi, cuman pada saat itu memang kelihatan. Cuman saya nggak berani buat neletain, iya apa itu yang di belakang dia. Itu kayak dia menggeret sesuatu. Dan dia sosok memang mendominasi ya. Ya. Sebagai penjaga lah mungkin dia menjaga sebagai apa, orang yang bukan orang sih, tapi sosok yang dituakan di tempat itu ya. Karena saya pikir ini bukan tumbalnya dia nih. Bukan jangan tumbal ya bahasanya. Bukan sesuatu yang dijaga sama dia atau makhluk yang dipaksa sama dia, bukan. Tapi ini kayak yang muja dia lagi. Tentunya kan kalau orang seperti itu umumnya mungkin ada ininya. Dia. Ya, ada entah murid atau gimana itu. Inilah, adalah mungkin itu karena kayak hormat aja mereka walaupun digeret-geret gitu. Jadi dia bilang yang awal tuh kan yang paling tertuanya kan si Nyi ini, Nyai lah, si Nyai ini. Cuman
Saya pas waktu ngomong begitu kok nggak ada reaksi semacam mungkin tak panas atau apa, kalem. Oh berarti bisa disimpulkan kalau si ini nih yang saya bilang tadi mungkin kayak yang jaga keseimbangan itu. Itu aja cerita yang sosok yang pertama itu ya. Sosok yang pertama ya seperti itu. Karena saya nggak mau juga lama-lama ya, kayak dipermainkan aja sih rasanya sama si A ini, si kawan satu nih. Ini udahlah cabut. Cuman tetap pada saat itu dia nggak langsung cabut, memang ada mungkin jarak ini kali ya, apa ya, 5 langkah 6 langkah lah paling, sambil bawa itu Lagi memantau ya. Soalnya dia bawa ini juga, tahu petani itu nggak ya, yang zaman dulu yang giniin apa namanya, lagi apa, nyangkul itu tapi bukan cangkul, linggis. iya kayak 3 gitu, 3 apa 4 sih yang itu yang itu dibawa tuh, cuman nggak panjang, setengah aja, kayak setengah gitu. Itu yang pertama ya guys ya. Jadi ya itu sosok yang pertama yang terpanggil ya. Jadi pada saat itu kita tuh sedang membakar atau menyalakan 8 lilin ya. Jadi ibaratnya jika ada 1 lilin yang cepat habis, disitulah sosok itu sedang apa? Sedang hinggap mungkin ya. Iya. Jadi kita matikan semua lilinnya, jadi sisa lilin itu yang nyala ya. Iya, awalnya kan dari 8 lilin memang ada 8 sosok mas. Jadi kita mencoba yang namanya experience, kalau kata orang dulu-dulu tuh lilin itu kan kayak sebagai mediator ya, mungkin kayak yang jadi babi itu, jadi babi-babi lah, lupa juga namanya. Yang jadi babi-babi. Jadi itu cerita dari Yosi terkait dengan makhluk yang pertama dipanggil ya. Nah kita lanjut ke makhluk yang kedua nih. Jadi setelah makhluk yang pertama nih keluar, jadi ada lilin lagi nih yang cepat habis kan. Dan menurut Yosi di lilin itu ada sosok yang baru. Yang waktu itu kan, pasti ada sosok yang baru. Nah kalau kita lihat di videonya nanti, jadi si sosok ini sepertinya kalau bisa saya bilang sulit untuk diajak berkomunikasi gitu, karena dia kebanyakan diam dan segala macam. Terus untuk disuruh duduk pun dengan baik itu agak susah, karena ya entahlah kenapa, nanti mungkin Yosi yang bisa menjelaskan, karena saya hanya melihat dari fisiknya Mas Yosi waktu dia masuk, dia kerasukan, nah dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dia tengkurap aja, habis itu agak rusuh dikit lah pokoknya. Rusuh sih itu ya, yang ini yang sosok kedua nih ya. Jadi memang yang sosok kedua nih agak rusuh dibanding yang pertama. Kalau yang pertama masih bisa ngobrol lah, tapi walaupun dengan nada-nada yang agak kasar gitu, agak keras. Tapi di sosok yang kedua ini emang udah nggak bisa ngobrol, udah nggak bisa duduk, jadi dia tiarap aja terus ya, melakukan gerakan-gerakan yang bikin kacau lah di pas kita syuting itu. Nah mungkin Mas Yosi bisa jelaskan lagi nih, sosok yang kedua ini sebenarnya dia seperti apa wujudnya, kenapa dia nggak bisa duduk, kenapa dia ngomongnya susah gitu, susah diajak komunikasi, padahal kan tujuan awal kita pengen mengorek cerita kan dari makhluk-makhluk ini. Iya.
Seru nggak? Seru nggak? Ya betul. Nih, ada suya teman-teman ini. Ya dulu. Yuk, berat yuk. Coba angkat dulu yuk. Bantuin yuk. Berat sekali nih orang tuh deh. Yuk, dulu, yuk. Ini agak busuk ya, nggak kooperatif dia kali ini. Aduh, udah nggak kooperatif. Coba Mas Yosi sedang menjelaskan ke teman-teman semua. Awalnya itu kan yang seperti tadi 8 ya. Jadi dari 8 lilin tuh pertama-tama yang sosok pertama itu memang keras. Kerasa lah, ada di lilin mungkin sebelah kanan. Sebelah kanan itu kerasanya lilin itu kayak beda aja. Awalnya beda. Wah, berarti yang ini ya yang. Jadi karena yang ya memang semua yang lumayan itu kan memang ada 4. Cuman kenapa yang dominan ini yang lebih serk itu kesini yang awal itu. Nah makanya itu. Terus disisain 3 lilin itu, saya masih penasaran soalnya. Ini nih siapa nih? Oh masih belum tahu awalnya? Iya masih belum tahu. Ini nih siapa? Karena lilin udah sama nih tingginya. Terus dihidupinnya juga bareng-bareng. Tapi di antara 3 lilin ini yang sebelah kiri ini dia yang lebih cepat habis. Oh berarti memang benar. Bukan karena lilinnya putih berwarna atau apa, tapi nggak emang ini karena yang ini cepat habis. Terus sosoknya seperti apa dia? Nah awalnya ini dan kenapa dia bisa serusuh itu? Kayak ular lagi berdesis, kayak gitu-gitulah. Tapi sambil ngomong, cuman nggak jelas suaranya, hampir-hampir kayak ular-ular desis gitu. Nah setelah itu saya coba iniin, oh memang ternyata kalau biasanya di sini nih kalau yang denger itu kayak telapak kaki. Yang biasanya saya tidur kan ini ya, apa sih namanya? Lorong itu kan. Kayak ada bisa lah ngelihat lorong dari sela-sela tempat tidur itu. Kok kayak ada kaki ya. Tapi kalau kaki kan kalau berdiri kan seharusnya ada lah atasnya nih kan. Ini kok nggak ada ya. Saya pernah nih sholat kan. Sholat subuh kalau nggak salah waktu itu. Jadi pas sholat subuh itu ada suara langkah kaki, tapi cuma 3 kali gitu, dek. 4 atau 3 kali gitu, dek. Langsung hilang. Saya pikir itu orang, pas saya cek, ini rupanya nggak ada orang gitu. Cuma sendiri. Cuma sendiri. Berarti langkah kaki ini berarti si makhluk yang tadi itu ya? Bisa dia. Karena kalau dibilang sih udah kayak mirip kadal lah gue bilang. Yang bikin aneh malah ekornya. Oh ada ekornya? Ya iyalah, kadang kan ada ekornya. Berarti emang si sosok ini bentuknya hewan ya? Iya, cuman pada saat itu kepalanya muter mas, anjir. Yang bikin saya kaget itu pas waktu lihat tuh kepalanya muter 360 derajat. Tapi apa ya? Muter gitu aja. Yosi rasain pas dia masuk itu? Pertama tuh panasnya bukan main. Yang kedua itu kayak bertolak belakang aja sama saya. Cuman karena ini bagian dari apa yang kita lakukan di awal, ya udah saya coba untuk ya udahlah berdamailah kita saling tahan-tahanan aja, asalkan jangan sampai kelepas. Nah setelah itu ya, setelah panas segala macam, terus saya rasa bibir ini mau ngomong itu susah sekali, lidah saya tuh kayak bukan panjang. Pernah lihat bunglon nggak sih? Ya. Kan lidahnya nekuk kayak gitu.
Terus gigi ini bagian, kalau bukan bagian depan, bagian belakang ini sakit sekali rasanya. Gigi. Berarti Iya. kayak gigit sesuatu gitu. Bukan kayak gigit. Kalau gigit pasti kan ini kertak-kertak gitu mungkin kali ya. Tapi lebih kepada ini kayaknya giginya tajam deh. Oh. Soalnya gusi-gusi itu anjir rusak itu bukan main itu. Dia sosok ini dia posisinya di mana dia? Maksudnya posisinya sebagai apa dia? Ya anggap aja itu penghuni sih aku bilang. Oh. Bukan penghuni sini Yang ya. penghuni suatu tempat lah ya. Suatu bukan tempat, katakanlah ini daerah lah, cangkupan daerah inilah. Oh, dia di daerah sini gitu. Iya, di daerah Pas ini. kita panggil dia ke sini. Ya kebetulan kan di sebelah tikungan yang ini nih itu kan pohon ini aku bilang ya pohon mangga lah, aku bilang pohon mangga sama pohon kelapa yang kecil itu loh. Ada bambu juga, jadi lumayan di sinilah. Pantas yang kemarin sebelum mulai itu kan kok kresek-kresek, tak kayak ada suara orang manjat tapi bukan monyet. Biasanya kan ini anjir siapa tuh monyet ya kan, atau tupai, tapi bukan. Ada nggak yang disampaikan sama dia waktu itu, waktu dia masuk? Nggak ada, itu lebih tepatnya kayak Ngerusuh cuma aja dia ngerusuh aja. Karena kan didatengin kan kemarin kan. Iya, iya. Oh. Berarti itu yang sosok kedua itu ya? Ada lagi Soalnya tambahannya? soalnya kalau ketika kita manggil kata-kata pakai orang samar, wong samar, itu kan mungkin perawakannya tuh anjay. Merinding pula nyebut-nyebut itu ya. Ketika kita nyebut kayak gitu, mungkin notabene orang-orang Jawa tuh bilangnya ya bener orang tapi samar-samar, tapi sebenarnya enggak juga. Lebih tepatnya kayak siapapun yang berwujud yang tidak tampak tapi tampak secara samar-samar, tidak tampak tapi tampak secara samar-samar, mungkin itu. Saya nangkapnya lebih ke sana. Itu. Susah juga diterjemahkan ke bahasa sederhana ya. Iya. Jadi yang ini biasanya ganggu lah dia, benar-benar jahil. Sosoknya suka jahil gitu ya. Jahil. Cuman nggak sampai ke fisik ya. Tapi jahilnya itu lumayan ngeselin juga. Tapi bisa sampai ke psikis. Iya, bisa sampai psikis karena Kan kadang nampak suara nampakinnya itu kalau beruntung mungkin langkah kaki. Kalau kurang beruntung mungkin kepala yang saya tadi bilang tuh muter. Berarti bagi yang nggak bisa ngelihat ya paling suara-suara doang yang didengar. Tapi Iya. dia nggak bisa ngelihat. Tapi bagi orang-orang yang bisa ngelihat ya tergantung dua itu yang dilihat ya, entah itu kaki, entah itu kepala. Soalnya badannya itu dia juga lentur. Makanya bisa noleh. Apa namanya kalau kita tiarap mungkin ya tiarap noleh sampai ke belakang sekali itu bisa. Dan sosoknya sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu, iya mengganggu. Apalagi kalau kita lagi ibadah kan ini ya. Walaupun kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau gangguan-gangguan itu kan pasti ada lah. Dan saat itu emang sangat sulit buat diajak ngobrol ya, emang nggak bisa. Ngerusuh aja dia terus. Iya, karena kan lidahnya itu yang nekuk itu bukan full lidah, itu kayak sambungan. Paham gak sih yang maksudnya sambungan tuh kayak ada jahitan-jahitan sendiri gitu loh. Yang bikin saya aneh itu sisiknya. Oh, dia bersisik juga. Sisik di leher, lebih aneh yang di leher ya. Kalau yang di wajah setelah ke paha muter tuh saya enek liatnya. Oh. Wajahnya nggak terlalu beraturan gitu. Sorry to say. Apa ya? Ya, jangan dikatakan lah mukanya lah. Nah, itulah mungkin cerita yang sosok kedua itu ya. Ah, Jadi kita lanjut ke yang terakhir. Dan yang terakhir nih sebenarnya lebih ekstrim lagi ya. Karena menurut Yosi waktu itu malam itu sosok ini tiba-tiba masuk ya tanpa dapat dikendalikan ya. Maksudnya dia tiba-tiba datang terus masuk ke badan Yosi dan itu tanpa sepungutan Yosi dia masuknya gitu. Jadi ibarat tabrakan energi gitu. iya kayak yang mungkin kalau teman-teman lihat video ya mungkin pas waktu masuk atau apa, kalau diteliti lagi, didengerin lagi, itu soundnya itu kayak hilang. Oh, jadi di Saramonic ini ada
energinya bertambah. Iya kan frekuensinya kayak dep. Habis itu walaupun cuman anggaplah 1 detik lah kayaknya itu dep, hilang terus nyambung lagi, itu ini kedengeran kok nanti pas waktu di bagian ini. Di videonya nanti ya. Iya. Kalau mau duduk ya. Ya, duduk sini dulu. Ya. Sini. Ya, duduk. Assalamualaikum. Bisa duduk dulu nggak? Nggak bisa duduk. Kamera kan buka lagi nih. Nggak bisa duduk katanya. Ini dari mana nih? Kepalanya nggak nyampe loh. Kepalanya gantung loh. Ini dari mana nih? Hah? Halo, Assalamualaikum. Bisa berkomunikasi nggak? Ini dari mana ini? Assalamualaikum. Kita terkendali. Aduh. Udah, yuk. Bangun dulu. Ting, bangun dulu. Ini bangsat. Semakin ini ya, semakin horor. Udah, terus? Katanya kan deh. Kata plastik.
sama yang barusan tadi tuh. Enggak berarti belakangnya. Begitulah teman-teman, banyak sekali entitas-entitas yang datang memasuki media yang telah disiapkan ini. Udah aman. Mungkin akan melewati tahap netralisir. Ya, Katanya tadi Yosi ini lagi apa? Ditabrak energi kan. Tiba-tiba masuk. Kamu tidak sadar itu. Apa? Dia ada kakinya itu. Kamu nggak ada Dia punya kaki dia. yang terakhir. Iya, dia tuh nggak punya kaki. Itu nggak punya kaki. Karena kakinya itu udah kegelindes. Kaki kakinya itu udah hancur nggak bisa berdiri. Makanya dia tadi nabrak itu kemungkinan dia memang pengen ngerasain lagi, makanya seneng. Oh, nggak punya kaki gitu. Iya, sama apa namanya? Dia yang paling suka jahit. Dia tinggalnya di mana? Dan ketiga dia pindah. Oh, lihat Cuman aja. ada kalanya dia ketika dia apa sih namanya menemukan sesuatu yang bisa dia pakai sebagai ganti ya karena dirinya dia seperti itu, jadi akan masuk dan itu tadi maksa. Kebun kaki tadi. Gue jangan salah kayak gimana. Kalau yang Sebelumnya? memang dia yang memang suka apa namanya tekan kambing, terus tekan tangga yang sudah belum sudah bisa dia nggak bakal bisa berdiri karena apa namanya kayak di badan dia itu udah nggak ada kalau di tubuh manusia ya kayak tulang ini apa sih namanya? Tulang yang ditekan ini. Jadi memang dia nggak bakal bisa berdiri di sini cuma memang merosot apa kayak ngesok gitu sampai manjat kayak gitu. Dari giginya dia cuma boleh aja. Sama yang sebelum itu pas waktu mau cabut itu sebenarnya nggak semuanya. Dia tuh sudah nunggu. Yang di tengahnya malah diem. Yang di tengahnya nggak maju. Nggak ada mau kayak pengen gitu rasa keinginan Berarti, dia tuh nggak ada. Yang sebelah kanannya Selalu lagi. aja berarti dia. Tadi kan sebelah kiri kan ada 3 lilin tuh, yang tengah sama yang di kanan itu lebih ini apa sih namanya? Lebih kuat yang sebelah kanan ini kurang ngerti nih. Entah dia yang sudah dulu kan kalau makhluk kayak gitu kan kasarnya yang tua siapa, dia yang ini. Yang dituakan, yang didahulukan. Bukan, itu termasuk tapi lebih kepada ilmu. Sama aja kayak Khodam semakin tua semakin ini pada umumnya. Ya tapi di sosok yang ketiga ini memang dia nggak rusuh tapi dia nggak bisa diajak ngobrol juga. Dan kalau saya lihat apa ya, sosok yang ketiga ini ibaratnya pengen show off diri aja gitu. Gua nih datang nih, dan memang waktu itu kepalanya Yosi itu nggak sampai ke bawah ke lantai walaupun dia baring, tapi kepalanya ngangkat terus. Karena 2 mas. Oh, yang masuk 2? Enggak, kepalanya itu 2. Oh. Kepalanya itu 2. Iya, dan dia ini nggak bisa duduk juga, nggak bisa di ini, jadi kaku aja badannya. Jadi susah nanti bakal kelihatan nanti apa kaku dan segala macam, dan susah untuk dikontrol sama Yosi waktu itu ya. Karena gini kondisinya ketika biasanya ya, kalau misalkan teman-teman lihat mungkin di channel KTJ itu pas waktu Om Hau sendiri mediumisasi kan pernah kejadian itu ketabrak gitu kan. Itu kalau
yang saya rasain tuh gini, ketika kita sudah selesai dengan yang satu, Yang kedua ini yang satu ini kan harus kayak ada jedanya buat ngelepas iya, sisa-sisanya itu loh, energi sisanya. berarti dilepas dulu semuanya. Makanya lidah Baru yang masuk lagi. lidah yang pas waktu itu kan manjang. Itu sisa sebenarnya, itu sisanya. Jadi Sisa yang sebelumnya. Iya. Oh. Jadi kalau ditabrak tuh biasanya di pinggang sini, bukan di punggung ya. Tetap pinggang sakit. di pinggang. Kayak dipukul balok asli. Kayak dipukul balok, pak, itu masuk. Gini ketabrak. Entah gimana tuh saya udah bukan kehabisan energi ya. Lebih berat lagi kayak ditimpa aja. Kayak ditimpa. Karena kan tiba-tiba tanpa ada semacam awalan buat semacam ritual awalan lah buat manggil dan Awalnya memang ngantri, kayak orang ngantri sembako lah. sembako gitu. Ngantri sembako. Cuman pas waktu ini langsung kayak wup. Karena anggapan Dan itu sangat menyiksa ya. sekali. Jadi kayak kita baru buka gerbang, mau ditutup tuh tiba-tiba ada yang nyelonong kan, gerbang itu kan rusak istilahnya. Kayak gitu. Dan sosok ini pun kenapa kepala nggak nyentuh tanah tuh aslinya itu sebenarnya 2 kepala. Itu kayak Mr. P. Tapi bukan juga, nggak bisa disebut. Oke bener itu Mr. P full. Itu pocong. Ih, si pocong si kepet ini nih kepalanya 2. Wah berarti ini 2 mayat yang dijadikan satu. Yang dulu meninggalnya wallahu alam. Sorry kalau salah, maaf. Itu pas waktu meninggal itu ditumpuk jadi satu. Entah mungkin karena kejadian ini cewek apa cowok, itu saya nggak bisa nentuin ya cewek apa cowok, karena badannya dia ini bukan kayak badan orang normal kayak biasanya. Memang semuanya tidak normal, cuman kalau kita pikir dari logika lagi, ini nih bukan satu badan, ini 2 nih. Oh, 2 dijadiin satu kafan gitu. Enggak, itu bisa, tapi kasarannya kayak 2 mayat nggak dikafanin loh ya. Oh, nggak dikafan. Langsung karena mungkin entah dia Kayak kuburan massal gitu kan. ya kayak kuburan langsung massal, kayak kuburan massal. Nah, sosoknya ini seperti apa dia? Maksudnya dia apakah Muka tanah seperti biasa, cuman bolong, mata nggak ada, gigi nggak ada, lidah nggak ada. Dan memang setelah itu tenaga Yosi langsung habis total ya. Ya kayak gitu itu kan bunyi-bunyi genteng tuh si kawan tadi tuh. Oh. Iya si ini nih kepalanya 2, cuman nggak ini ya, nggak, kalau biasanya kepala 2 kan depan 1 belakang 1. Ini nggak kayak nyampil 2 gini, tapi satunya lurus. Ini cuma setengah gini nih mah, sayap setengah gini doang. Wajahnya tuh inilah apa namanya, enak. Nggak enak lah dipandang ya. Nggak enak dipandang. Baunya itu kalau dibilang bau kayak bunga bangkai, tapi kayak rambut lagi dibakar. Oh. Kan baunya kayak ya. nyengat gak enak gitu loh, bikinnya kayak gitu. Dan memang waktu itu pas mau dikeluarin beberapa kali dilakukan penarikan sama Yosi ya buat dia keluar ya. Iya, jadi kondisinya itu yang pas waktu dia masuk itu yang sisanya yang tadi ini masih ada, jadi kayak Sisa yang kedua ini masih ada. kayak anjir gue nih Terus ditumpuk lagi sama yang ketiga. iya, jadi anjir gue nih ditumpuk triple gitu. Oh. Terus masih ada yang ngantri ya kan? Masih ada yang ngantri, cuman bodo amat lah, capek udah segala macem ya kan. Dan itu scene terakhir kita ya, karena Yosi udah nggak sanggup, tenaganya udah habis. Jadi kita memutuskan untuk stop di situ dulu. Karena nahan mas, nahannya tuh bukan nahan si kawan ini biar nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Karena kan pas waktu udah masuk tuh saya lebih ngeserahin ke tim lah, tolong dibantu gitu kan. Kondisinya gini, kayak ini gerbang ada orang mau keluar nih. Tapi nggak gini juga kan. Oh iya, sorry. Begini. Artinya bukan ke sana ya. Bukan ke sana karena refleks. Soalnya nanti SJW ini komplain lagi. Ntar sama yang perempuan ini komplain nanti, kenapa katanya begitu bentuknya. Ya, Kita luruskan. nggak ada kepikiran ke sana ya sama sekali loh. Spontan aja. Spontan aja. Jadi ini gerbang nih kayak kita masuk,
Ada orang keluar nih, tapi masih setengah badannya. Oh, Nah, lagi satu udah masuk full. Masuk lagi. Nah, yang istilahnya kan nyangkut nih. Iya, nyangkut. Nyangkut nih sisanya nih. Yang di belakang itu kayak mau nobrok-nobrok kan dulu. Kayak dorong-dorongan. Iya, Kayak dorong-dorongan. Kayak naik KRL pas pulang kerja itu desak-desakan masuknya, Iya. pengen gitu. Oh. Jadi kayak anjir, bentar dulu dong. Iya, iya. Bukan masalah nggak mau ininya. Satu-satu, ya. Capek di guanya. Ya kalau dikata capek, cuman lebih capek ini aja, capek tenaga dalamnya Capek aja. batin. Capek batin. Dan dari ketiga, sebenarnya dari ketiga. Tapi yang itu besar loh, Mas. Yang terakhir itu. Yang terakhir tuh gede loh, tinggi dia. Kalau dari energinya, Kalau Mr. P pada awalnya tingginya mungkin segitu, ini bisa lebih tinggi lagi. tapi dari segi energinya yang mana yang paling kuat di antara tiga itu? Oh, tentunya yang paling Masih yang pertama, Masih yang yang pertama. videonya yang hilang itu. Cuman kalau dari sisi yang lebih menunjukkan negatif ya, kalau yang awal tuh kan masih ada sedikit sopannya ya. Ya karena dia masuk juga sempat ngobrol kan. Ya, sedikit sopannya. Kalau yang tadi lah, yang kayak Slenderman itulah, kayak kadal. Dan itu pun yang Mr. P ini nggak bisa saya, yang tadi saya bilang kan nggak bisa saya sebut juga Mr. P karena apa? Sekarang kakinya tuh kelihatan. Kalau ada umumnya tuh kan ya nggak kelihatan karena memang terbungkus sama kain kafan ya kan. Ini kelihatan. Tapi kelihatannya tuh nggak sampai paha gini nggak ya, cuman ininya aja dari mata kaki sampai ini atas mata kaki sedikit sampai ke bawah sini. Dan gugunya itu udah nggak ada. Kukunya tuh udah jelek banget. Dia itu sebenarnya bukan mau show off. Tapi Bukan mau show off. pengen ngapain dia? Dia itu marah kenapa nggak dia duluan. Oh gitu. Oh, Ketimbang si yang kedua ini. Oh, jadi Bukan yang pertama. Ibarat protes lah dia. Iya, karena pas gua dulu nih. karena kalau saya lihat itu ketika yang pertama ini datang, dia ngikutin. Di belakangnya. Enggak di belakang, di sebelah kanan. Kayak orang jalan nggak barengan sih, ya kayak ini duluan tapi ini sebelah kanan. Berarti dia nggak terima kalau si Kroco yang nomor 2 ini yang duluan gitu. Iya, makanya saya mikir kan pas waktu melihat selesai skin segala macam itu kok yang pertama nih nggak ada ya. Iya. Kan kalau nggak saya salah ingat itu dia ini yang pertama ini balik lagi ya, dia ini yang pertama ini ngizinin. Maksudnya ngizinin cuman Legowo lah dia buat cerita. iya, dan cuman segala macam. kayak ada niat terselubung sih. Kita kan nggak tahu ya namanya. Ya, makhluk itu kan kita nggak tahu. Iya, walaupun kita punya plan A, plan B, plan C, tentunya dia pun juga punya. Iya, iya. Sama aja kayak kita manusia sama manusia kan. Kesel juga hilang itunya, penggalannya itu. Kalau bagus sebenarnya. Ya, film jadi pertama tuh. metode lilin ini sebenarnya metode yang udah lampau. Sedikit orang yang tahu atau memang nggak dikasih tahu karena lumayan juga. Karena ketika kita beli nih, kita anggaplah random kita belinya 10. Pasti 10 itu datang. Oh. Mau kita beli 12 pasti 12 itu datang. Mau kita beli 30 pasti 30 itu datang. Entah gak datangnya itu mungkin yang gede-gede dulu atau yang kecil-kecil dulu atau gede kecil atau barengan. Hadir lah dia ya. Hadir. Dan si yang apa namanya yang pertama ini emang dia ngerokok dia. Aku tahu dia ngerokok. Oh, makhluk itu ada yang ngerokok juga? Ada dong. Kan namanya itu kan perwujudannya dia di masa lampau. Sama kayak kalau kita ketemu ke suatu tempat, terus biasanya kan kita minta izin. Kadang ada juga yang minta, tapi kita tidak punya apa yang dia minta. Dia nggak mau. Karena ya ini yang biasa konsumsi kita sebagai manusia. Itu yang diminta Itu sama yang dia. enggak. Ini yang kita kasih sebagai gantinya. Jadi kan ada kayak kalau misalnya kita ketemu ada tawar-menawar juga ya? Iya, ada tawar menawar. Kayak biasanya orang hidupin kayak gini, nggak usah disedot, ditaruh. Nah itu sebagai gini dia. Nanti kelihatan tuh anjir. Cepet abisnya. Serut. Oh. Jadi mungkin itu aja
paranormal activity yang kita lakukan, Experience. activity ya itulah pokoknya bahasanya, saya kurang ngerti juga sebenarnya. Itulah mungkin cerita yang bisa kita bawa pada kali ini. Saya juga mohon maaf karena sebenarnya awal tujuan kita melakukan hal tersebut ya untuk mendapatkan cerita-cerita di masa lalu gitu, tentang mungkin hal yang positif terkait norma-norma kehidupan masyarakat masa lampau dan segala macam, yang mungkin yang bisa kita petik hal positifnya yang bisa kita terapkan di kehidupan yang sekarang, entah itu cara bermasyarakatnya seperti apa. Tapi yang negatif-negatif seperti penumbalan ilmu dan segala macam itu harus kita buang jauh-jauh, dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam aktivitas-aktivitas tersebut ya, karena pada dasarnya bersekutu dengan setan itu tidak ada baiknya untuk kita, malah kita yang disedot sama dia. Bagi kita itu nggak ada baiknya sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa bersekutu dengan setan itu kita dapat ilmu dan segala macam, it's okay. Mungkin di awalnya kita dapat ilmu gitu, tapi di ujungnya atau di sepanjang perjalanan kita nanti ya ada tawar menawar antara kita sama dia, entah itu keluarga kita yang diambil sama dia, entah itu diri kita yang diambil sama dia. Dan memang bersekutu dengan setan itu hal yang merugikan bagi manusia, karena pada dasarnya kita lebih sempurna daripada dia. Kenapa kita mengambil ilmu dari dia gitu? Dan sangat disayangkan kalau sampai hari ini masih ada orang-orang yang bersekutu dengan ya, ataupun mendalami ataupun mengambil semacam pengasih, semacam kekayaan dari si jin ini, si setan ini. Karena ya balik lagi nggak ada keuntungan bagi kita. Keuntungannya itu ya keuntungan sesaat, dan sepanjang perjalanan hidup kita pasti kita lebih banyak rugi daripada dia. Sama ini Mas, ada yang sepenggal tadi saya lupa. Apa tuh? Yang pertama ini, kenapa dia bisa punya pengikut itu? Yang pertama ini. Yang pertama, ini sorry ya teman-teman agak telat. Yang pertama ini bukan dia yang nawarin ke orang nawarin. Tapi bahasanya begini, lu datang ke gua nih, minta apa gitu kan? Iya. Minta ini. Contoh kekayaan. Minta kaya lah. Yang dia biasa minta itu bukan kayak, yaudah mana duitnya? Uang muka istilahnya. Iya. Enggak, apa yang mau kamu tumbalin? Ya iya, emang begitu. Apa yang kamu tumbalin? Kalau tumbalnya cek-cek, dia ini nggak mau. Contoh ayam. Terus mungkin Mungkin dari sisi hewan kurang bagi dia. tali pocong, gitu bisa jadi. Terus apa sih namanya? Bukan ini apa sih? Yang biasa dipakai buat sesajen itu? Daging kerbau. Bukan kayak gitu, lebih kepada jiwa yang hidup. Iya, makanya manusia kan maksud dia. Bisa manusia, cuman lebih ke perempuan. Iya. Makanya itu yang saya bilang tadi, bersekutu dengan setan itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena di awal mungkin dia minta seperti itu, mungkin dia ngomong di awal kalau cuma satu mungkin tumbalnya. Nah tapi di sepanjang jalan itu ya bakal minta lagi dia, dan nggak ada tawar menawar lagi. Kita yang didesak sama dia, kita yang disudutkan sama dia, dan itu ya sangat merugikan bagi kita karena nggak ada habisnya kita terikat sama dia. Dan balik lagi kalau kita meninggal nanti Susah juga. susah karena ada ikatan antara kita sama dia gitu. Seharusnya ikatan itu cuma satu kepada Tuhan Iya, yang Maha Kuasa. Malah berikat kepada yang lain. Jadi kalau teman-teman semua mau pengasihan dan segala macam, kalau mau pengasihan ya berbuat baik sama orang. Karena kalau kita berbuat baik sama orang itu tabungan amal kita juga. Walaupun orang ini nggak ngebalas, ya mungkin orang lain yang ngebalas kebaikan kepada kita gitu. Jadi seperti itulah hukum kehidupan. Kalau kita mau kaya kerja, berusaha segala macam, sembari berdoa dan beribadah, jangan minta ke setan gitu. Jadi mungkin itu saja ya paranormal experience yang kita lakukan waktu itu, dan mungkin kedepannya kita bakal ngelakuin Spill aja kali ya. experience. Nggak usah di spill, nanti aja.
Spill aja udah. Nggak usah. Nanti kita bakal melakukan beberapa paranormal experience lagi, dan semoga nanti kita bisa dapat cerita yang bagus dari sosok-sosok makhluk astral ini. Iya. Dan balik lagi yang mau kita ambil tuh sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Ada tips ini teman-teman dari aku sendiri ya. Mungkin kan banyak sekali yang penasaran, oh gimana sih cara ngelihat? Biasanya kan orang awam kan nanya itu hantu, gitu. cara ngelihat hantu, terus apa segala macem lah. Yang penting bisa ngelihat. Sebenarnya satu beban yang kita yang ngasih tahu seperti itu tuh antara satu kayak kematian sama kehidupan. Karena kalau orang itu kaget pada saat di jalan itu bisa jatuh. Iya. Bisa jatuh segala macam. Tapi kita aslinya tuh bisa lihat. Aslinya manusia bisa ngelihat. Aslinya tuh bisa ngelihat. Terlepas percaya atau nggak percaya, terserah. Tapi kalau memang mau dibuktikan boleh dengan cara, misalkan kita lihat satu benda yang ada di depan, contoh ini botol nih. Kita lihat botol ini ada di sini nih. Kita ngelihatnya tuh jangan pakai mata ini langsung secara ini. Jadi kayak kita melihat ke sana, terus kita lihat pakai mata pojok yang sebelah sini. Kayak orang lirik, iya. Kayak yang di pojok sini. Nah, tapi ngelihatnya tuh jangan pas ngadep ke sini ya teman-teman. Pas ngeliatin botol ini jangan. Lihat aja pinggir-pinggirannya dia. Kalau memang di situ kerasa memang ada, nanti dia nampak. Itu yang saya bilang mungkin indera ya. Tapi kalau mata batin itu beda. Beda lagi. Mungkin kita akan kupas di nanti. Karena mata batin itu bisa kita dari dimensi sini ke sana. Itu mata batin. Kita juga bisa manggil yang dari sana ke sini. Tapi beda hal. Beda halnya adalah ketika kita ke sana, kita bertanya bukan kepada manusia, tapi kepada orang yang mati kita bangkitkan. Dalam dibangkitkan tuh bukan dihidupkan kembali, bukan. Dibangkitkan tuh kadang kan kalau ke sana tuh misalkan kita ketemu mayat lah apa, dia minta sesuatu harus kita kasih. Satu buat apa? Petunjuk. Karena di dimensi itu. Yang kedua buat apa? Buat jalan pulang. Tapi harus mayat gitu. Enggak harus mayat, tapi kita bertanya kepada orang yang mati. Jadi kesannya kita membangkitkan orang mati untuk kita tanyai. Tapi bukan berarti kita punya kuasa untuk menghidupkan, tidak. Karena mata batin itu sangat keras ya. Dia bisa juga nyegel, kasarnya bisa. Kalau untuk mau ngelihat yang benar-benar pure itu mungkin baca surat ajin aja lah. Pahami surat ajin. Sama puasa mutih di hari ke-7. Jangan tidur seharian. Pas sudah malam. Nggak usah dikasih tahu dulu semua kisi-kisinya. Nggak apa-apa. Ini tips saja. Pas sudah malam itu jangan ada lampu yang hidup di kamar. Nanti rasain deh. Tipsnya itu ketika sudah melakukan seperti itu, jangan pernah menjawab apapun yang ketika ada suara yang ngomong. Entah assalamualaikum sekalipun nggak usah dijawab. Cukup tahu ketika sudah muncul, ambil wudhu, tidur. Kalau bisa, sholat aja dulu. Dah, mungkin itu aja. Itu mungkin sedikit tips ya dari Yosi. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendalami dimensi spiritual, ya mungkin bisa apa yang tadi itu yang Mas Yosi sebutkan. Tapi kalau saya pribadi, ya kalau mental teman-teman dan keimanan teman-teman itu masih agak sering goyang, ya jangan dicoba-coba. Karena saya sendiri pribadi nggak pernah berani mencoba hal seperti itu. Karena mental saya belum sanggup. Makanya ya, saya memilih untuk hidup seperti ya manusia biasanya saja. Biar Mas Yosi aja yang seperti itu. Walaupun pada dasarnya kadang juga ya. Enggak juga. Terkadang. Kalau itu di luar kuasa saya pribadi, karena saya enggak. Yang pertama saya nggak bisa ngelihat, saya nggak bisa. Mungkin kalau ngerasain ya semua manusia bisa ngerasain ya. Tapi untuk melihat, untuk berkomunikasi itu saya nggak bisa gitu, nggak punya hal-hal seperti itu.
Sama ini teman-teman, kalau teman-teman pun ada saran, punya kayak paranormal experience gitu ya Mas ya. Kalau mau kita untuk mencobanya bisa di komen aja. Kalau komen nanti kita notice, kita coba diskusi apakah kita bisa melakukannya atau tidak. Nah, Dan sebagai penutup, saya bersama tim Stasiun Hantu mengucapkan turut berduka cita terhadap kejadian yang baru-baru ini, yaitu bom yang terjadi di Bandung, dan itu sangat kita sesalkan karena sampai memakan satu korban jiwa dari pihak kepolisian ya. Kita sangat berbelasungkawa, semoga keluarga diberi ketabahan, keluarga diberi kekuatan, dan saya doakan semoga pihak berwajib dari TNI, dari Polri dan segala macamnya semoga bisa menuntaskan hal-hal yang berbau terorisme, karena seperti ini menurut saya tidak seharusnya pemahaman ini harus kita gerus gitu, karena bisa merugikan banyak orang. Karena ya balik lagi generasi-generasi kita tuh mungkin mudah terpengaruh gitu. Jadi kami dari tim Stasiun Hantu sangat berbelasungkawa, semoga tidak terjadi lagi ke depannya, dan semoga kita semua bisa menjaga kewarasan kita, semoga kita semua bisa menjaga pemikiran kita tetap stabil dan tidak mudah terpengaruh. Ya, cukup sekian dari kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jika teman-teman menganggap bahwa video kami ini sangat unik, sangat bagus untuk ditonton oleh orang lain, silakan teman-teman share video ini ke teman, kerabat, sahabat, keluarga, dan segala macamnya. Tapi pesan saya, ambil positifnya, yang negatif-negatifnya silahkan ditinggalkan. Adapun teman-teman yang tidak sependapat ataupun memiliki pandangan lain terkait apa yang kita sampaikan, ya kita terbuka untuk selalu berdiskusi. Karena ilmu itu sangat luas dan banyak cabangnya. Makanya kita selalu terbuka untuk hal tersebut. Cukup sekian dari saya dan Yosi dan tim Stasiun Hantu. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan segala urusannya selalu dilancarkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.